Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Kita sungguh bersyukur karena kasih dan setia Tuhan, kita boleh berada dalam keadaan baik. Dan biarlah ungkapan syukur kita ini kita wujudkan dengan kita bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah. Kita persiapkan hati kita masing-masing dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan adalah penolong kita yang menciptakan langit dan bumi beserta segenap isinya. Dia Tuhan yang setia. Dialah yang memelihara kita dan tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai jemaat selamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, kita pujikan ayat yang pertama saja. Isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bala surga menyembah di Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 pada ayatnya yang ke-18 sampai 19a. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-18 sampai 19 yang begini bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Amin. Kita sambut nats pembimbing kita ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ke-7. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Kita akan bersama-sama
membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa bersama-sama membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini kami sungguh rindu untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan membuka mata rohani kami, Tuhan menguasai hati serta pikiran kami, dan Tuhan mampukan kami untuk mengerti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tolong ya Tuhan, urapi dari kerajaan yang maha tinggi. Tuhan memberikan hikmat marifat, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Tuhan, boleh semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua pada ayatnya yang ke-5 sampai ke-9. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 56, kita pujikan ayat yang pertama. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristen habis-habisan. Begitu tema yang akan kita renungkan bersama, tentunya atas dasar bacaan firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Para kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita masih ingat tentang renungan dalam Patuan minggu lalu, dikatakan oleh penulis kitab Ibrani bahwa posisi Tuhan Yesus lebih besar dari tokoh Musa yang dikagumi oleh orang Israel turun-temurun. Namun dalam bacaan kita di malam hari ini, dalam konteks yang berbeda, penulis surat Ibrani menyampaikan bahwa untuk seketika Tuhan Yesus lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dikandung maksud rendahnya posisi Yesus terkait erat dengan keberadaannya sebagai manusia yang walau tanpa dosa tetap dianggap berdosa untuk mengganti posisi manusia dalam menjalani hukuman dosa sampai mati disalibkan. Dalam peran seperti itulah disebut Tuhan Yesus seketika berada di posisi yang lebih rendah dari malaikat-malaikat. Para kekasih Tuhan, jika kita renungkan bahwa untuk menjadi manusia dan bahkan menanggung dosa manusia, Tuhan Yesus menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan kehormatannya, dan menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang hina. Seluruh perjalanan misinya selama 33 tahun di dunia, Tuhan Yesus selalu diremehkan. Buktinya, dia direndahkan, dihina, difitnah, dibenci, dan puncak perendahan itu, yakni dia mengalami kematian di atas kayu salib. Kematian laksana seorang penjahat. Saudaraku, itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang habis-habisan yang dia lakukan bagi manusia. Saya membayangkan kalaupun ada model kerendahan yang lebih rendah dari yang dialami Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mau melakukannya. Atau bila ada bentuk kematian yang lebih sadis dari yang pernah dialami, kala itu mungkin saja Tuhan Yesus mau menanggungnya bagi kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan kemuliaannya untuk menjadi hina, bahkan nyawanya diserahkan demi menebus kita. Saudaraku kekasih Tuhan, Kristus sudah berjuang sebegitu rupa untuk penebusan atas kehidupan kita. Pertanyaannya apa respon kita? Mestinya kita juga berjuang habis-habisan
untuk mewujudkan isi perjuangan Tuhan Yesus, yaitu menyampaikan berita kasih dan pengampunan kepada dunia. Bahkan tidak hanya itu, tapi kita ikut berjuang untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran. Semua nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang terkandung atau sebagai isi dari kekristenan itu sendiri. Isi nilai-nilai itu harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Terkait dengan itu, saudara-saudaraku, ada dua catatan penting yang patut kita renungkan. Catatan pertama adalah hendaknya nilai-nilai kekristenan itu harus menyatu dalam diri kita secara holistik atau secara utuh. Seluruh eksistensi diri harus mengandung nilai kekristenan. Ya, katakan saja hati kita hati Kristen, akal budi kita Kristen, mata kita Kristen, mulut kita Kristen, telinga kita Kristen. Kenapa harus begitu? Karena kadang-kadang orang mulutnya Kristen tapi hatinya tidak Kristen. Orang mulutnya Kristen tapi matanya tidak Kristen. Itulah sebabnya perlu nilai kekristenan itu terpatri dalam setiap eksistensi hidup kita. Dan untuk itu memang butuh perjuangan yang maksimal membuat nilai-nilai kekristenan itu menyatu di dalam diri kita. Catatan yang kedua, setelah perjuangan kita untuk mengkristalisasikan nilai-nilai kerajaan Allah yang disebutkan tadi sebagai nilai-nilai kekristenan, maka tahap selanjutnya adalah kita berjuang untuk mengejawantahkan nilai-nilai itu dalam kehidupan bersama. Namun ternyata itu juga tidak mudah. Sekalipun seluruh eksistensi diri kita sudah mengandung nilai-nilai kekristenan, tapi ketika saat kita menyampaikan, jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka itu akan menjadi penghalang besar untuk orang lain yang mendengarkan. Dengan kata lain, semua nilai-nilai itu dilengkapi dengan sebuah kerendahan atau kerendahan hati. Jika tidak ada kerendahan hati, maka akan menjadi penghalang bagi kita. Penghalang yang menghalangi eksistensi kita dengan orang-orang lain yang mendengarkan pemberitaan kita. Namun sayang Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang cenderung tidak suka tentang kerendahan atau kerendahan hati. Karena kerendahan sering disalahpahami sebagai ketidakmampuan, kelemahan, kekecilan di hadapan orang lain. Apalagi kerendahan itu dikaitkan dengan harkat atau harga diri. Saudaraku, dalam perspektif Alkitab atau dalam pandangan Alkitab, justru Tuhan sangat menghargai orang-orang yang merendah atau rendah hati. Contohnya dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Allah memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, kerendahan hati itu mengandung energi positif yang akan berdampak baik bagi kita yang menyampaikan firman Tuhan maupun bagi saudara-saudara kita yang mendengarkannya. Hanya saja untuk mewujudkan kerendahan hati bukanlah hal yang mudah. Kita harus berjuang, karena dengan kerendahan hati kita mampu menolak nilai kesombongan dalam diri kita, nilai yang sering menjadi kendala ketika orang lain mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika Tuhan Yesus sudah optimal, habis-habisan melakukan yang terbaik bagi kita, maka kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita pun juga harus menjadi orang yang siap mempertaruhkan diri kita untuk menerima apapun keadaan yang sulit, untuk menerima keadaan yang rendah seperti apapun. Kita harus menjadi orang Kristen yang siap mempertaruhkan diri habis-habisan demi terwujudnya kasih dan pengampunan Allah bagi sesama, dan tentunya demi kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Tuhan Yesus yang telah menderita, kemudian memperoleh kemuliaan dan hormat, sehingga kita boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan kita sambut firman Tuhan pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita pujikan ayat yang pertama. Kidung Jemaat 363, kita pujikan ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Perkenankan ya Tuhan, kami datang kembali di hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam kami membangun ibadah keluarga pada saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Bapa di surga, mampukan kepada kami semua untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada saat ini kami mau serahkan saudara-saudara kami
yang pada saat ini menderita sakit dan kelemahan tubuh. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan dan boleh mengalami kesehatan seperti sedia kala. Bapa di surga, kami juga serahkan anak-anak kami yang menuntut ilmu dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap upaya belajarnya. Sehingga Tuhan, melalui prestasi anak-anak kami ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau anak-anak kami ini sudah boleh mengalami penilaian akhir tahun, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang mencari sekolahan Tuhan untuk melanjutkan studinya, kiranya Tuhan memberkati, sehingga anak-anak kami ini boleh mendapatkan tempat untuk sekolah sesuai dengan harapan mereka. Bapa di surga, kami juga serahkan anak-anak kami yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terindah bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan karena pertolongan Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana Tuhan telah memberikan hidup dan kehidupan bagi kami. Pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, yang pada saat ini menghadapi berbagai macam pergumulan permasalahan di segala bidang kehidupan yang dikarenakan dampak dari COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan marifat dari kerajaan surgawi, sehingga para pemimpin bangsa kami ini boleh mendapatkan solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di segala bidang di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami bangsa Indonesia, Tuhan menjauhkan kami dari segala macam konflik. Dan biarlah Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan saja, kami boleh mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan new normal yang akan ditetapkan oleh pemerintah bangsa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Setiap pelayanan yang ada di gereja kami, Tuhan senantiasa memberkati. Mulai dari Bapak Pendeta, majelis jemaat, para petugas untuk pelayanan multimedia, song leader, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan di dalam kehidupannya boleh senantiasa merasakan sukacita. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga di masa sepuhnya ini, orang tua kami senantiasa merasakan sukacita yang dari Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan kiranya berkenan untuk menyucikan, sehingga Tuhan boleh menjadi sarana bagi pelayanan Tuhan di bumi ini. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala macam pergumulannya. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, setiap usahanya, sehingga Tuhan hanya karena kasih kemurahan Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi boleh senantiasa merasakan sukacita. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami hanya kami peralaskan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para kekasih Tuhan,
Tuhan meminta kita untuk selalu rendah hati, karena orang yang rendah hati selalu dikasihi oleh Tuhan. Dengan rendah hati, kita dapat menyampaikan pesan-pesan kabar sukacita kepada orang lain yang belum mendengarkan. Dengan rendah hati, orang semakin kagum dengan kehadiran kita, lebih-lebih kagum dengan berita sukacita yang akan disampaikan. Karena itulah kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 339 bait yang kelima. Karena itu maju ikut salib terus, turutlah memuji Raja Penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insan dan malaikat sujud menyembah. Majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Kekasih-kekasih Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati kita mengerahkan kepada Tuhan sambil memohon berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.